Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tebu Ireng Channel, pagi hari ini saya sowan kepada Wakil Bendahara Umum Presidium Nasional IKPT yang lebih populer namanya Cak Mail, nama anunya Kiai Haji Ismail Nahu. Beliau ini adalah sahabat dari Kiai Haji Solahuddin Wahid. Sejak tahun 2000 beliau selalu bersama-sama dengan Kiai Haji Solahuddin Wahid, Kiai Profesor Dr. Enuh ketika itu Ketua ICMI Jawa Timur, dan beliau sekretaris, termasuk Pak Khairul Jilani. Waktu itu beliau Ketua Besar Pelajar Islam Indonesia, begitu. Ya. Dan perlu diketahui juga beliau salah satu orang yang mendorong menjadi Gubernur waktu 2003. Ya alhamdulillah waktu itu dilarang oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau lah salah satu yang mendorong dengan Pak Nuh untuk menjadi almarhumlah Kiai Haji Solahuddin Wahid. Sehingga kedekatan beliau, karena selain santri alumni Tebu Ireng, beliau juga aktivis di berbagai gerakan Islam, termasuk pernah menjadi Ketua Umum ICMI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf. Nggih, Cak Mail. Ini banyak kawan-kawan alumni itu bertanya dengan keberhasilan dan backgroundnya Cak Mail. Dan Cak Mail pernah mengatakan dulu ketika sama kita, kita sudah berhentilah, jangan jadi aktivis gitu, apalagi aktivis politisi, harus menjadi orang saudagar. Tolong dikeluarkan keilmuannya ini kepada sahabat-sahabat alumni. Ya, sebetulnya kalau kita sebagai santri, kawan-kawan semua, sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai kaum santri tentu kita punya teladan Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah Rasul itu berbisnis dulu. Ya, Rasulullah itu berbisnis, habis itu baru berkiprah di dalam kehidupan sosial, politik dan sebagainya, supaya basis ekonomi kita kuat. Saya rasa itu referensi otentiknya, yaitu kepada, kalau saya bilang itu sunnah Rasul. Jadi mungkin dan saya juga mengajak pada kita semua untuk menumbuhkan ini lagi. Dalam pandangan saya, sahabat semua, anggota IKPT yang saya hormati dan saya banggakan, menurut saya sesuatu yang hilang dalam tradisi kaum santri adalah entrepreneurship. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad seorang entrepreneur, para sahabat itu entrepreneur, bahkan para wali songo yang membawa Islam ke Nusantara juga para entrepreneur. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah seorang entrepreneur. Saya ketika menonton film Sang Kiai, Mbah Hasyim tidak ada di godaan, di pondok, tetapi di tengah-tengah sawah. Karena di dalam sejarah tercatat bahwa beliau sangat berperan di dalam mendorong potensi ekonomi umat Islam khususnya di sekitar Tebu Ireng. Jadi saya rasa kalau kita santri Tebu Ireng menjadi saudagar, itu bagi saya adalah melanjutkan tradisi yang sangat baik dari Rasulullah dan sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Iya, Cak Mail. Teman-teman itu kan pernah tanya gitu. Cak Mail itu di Tebu Ireng Ngapunten itu tahun berapa? 85 sampai 86. Sampai 86, setelah itu ke Surabaya. Dan apa yang membuat yang paling terkesan di pondok pesantren? Ya, pertama saya ini anak Pasuruan, ya tentu bisa dibayangkan sebagai anak Pasuruan melihat Jombang itu seperti Makkah atau Madinahnya Pulau Jawa. Jadi rasanya punya ketertarikan, punya panggilan. Tadinya saya itu dari lulus MAN Pasuruan diterima di Brawijaya itu tanpa tes, dulu namanya PMDK. Tetapi karena keterbatasan ekonomi orang tua saya, karena saya yatim dari 7 bersaudara, mohon maaf saya anak seorang nelayan yang secara ekonomi sungguh sangat berat, sehingga saya tidak terbayang untuk bisa kuliah. Tapi subhanallah dengan bantuan kepala sekolah saya, akhirnya saya diberi pekerjaan oleh kepala sekolah saya, yaitu namanya Pak Toras Gultom.
orang Batak, kepalaman Kota Pasuruan, dan beliau mengenal kalau saya ini sambil sekolah sambil jahit, dan saya juga kakak saya ada yang jadi penjahit, sehingga seragam siswa baru yang tadinya diberikan dalam potongan kain-kain terus disuruh jahitkan ke saya. Nah, dengan upaya itulah saya akhirnya dapat keuntungan, dapat rezeki, dan karena dorongannya memang untuk kuliah, akhirnya saya kuliah di Jombang, di Undar. Ya, di Undar. Sekali lagi, kenapa pilihannya Jombang? Sebagai anak Pasuruan, Jombang adalah Madinah atau Mekahnya Jawa. Nah, disitulah saya sambil kuliah di Undar, sambil menjadi penjahit di pasar besar Jombang. Namanya Konveksi Anis. Nah, itu masih ada sekarang? Masih ada sampai sekarang, masih ada. Saya masih berhubungan baik dengan beliau ahli waris dari konveksi ini. Di sela-sela itulah saya ngaji ke Tebu Ireng. Yaitu kebetulan saya juga senang teater. Pada waktu itu saya juga aktif di teater Gaboswat. Ada beberapa kawan, ya salah satunya adalah Mas Sakirin, termasuk Pak Yai Lukman Hakim, dan juga adiknya Canon pada waktu itu Adil Amrullah dan sebagainya. Saya berinteraksi dalam komunitas itu yang sesungguhnya sangat dekat dengan Tebu Ireng, sekalipun saya tidak pernah menetap sebagai santri pondokan Tebu Ireng. Nah, sahabat IKPT yang saya hormati, cerita inilah ketika saya akrab di Ijmi dengan Yaumul Gus Solah, saya ceritakan. Dengan cerita inilah Gus Solah menyatakan kalau gitu kamu ini pantas menjadi alumni Tebu Ireng Il. Itu Gus Solah. Betul, ya. Dan akhirnya setiap kali pertemuan di Tebu Ireng saya diperkenalkan sebagai alumni Tebu Ireng. Dan terakhir ketika saya menjadi ketua Ijmi Jawa Timur, saya punya program, atau Ijmi Jawa Timur punya program menumbuhkan saudagar bekerja sama dengan Pondok Tebu Ireng. Dengan demikian saya ada intensitas mengisi materi di Tebu Ireng, dan Gus Solah senantiasa mengenalkan saya sebagai alumni Tebu Ireng. Dan tahun ini saya diminta diberi amanah untuk menjadi wakil bendahara umum. Karena santri saya harus menerima sami'na wa ata'na untuk menerima amanah ini, dan bagi saya ya tentu saya punya hutang lah pada Tebu Ireng, karena ilmu-ilmu yang saya peroleh selama saya ngaji Tebu Ireng itu menjadi bagian dari bekal saya di dalam kehidupan saya meniti karir dan sebagainya. Gitu. Oke, ya, untuk kan karakter santri itu berbeda dengan karakter selama ini yang dibangun komunikasi oleh Jamail. Melihat heterogennya teman alumni Tebu Ireng, dari mana memulai menumbuhkan semangat saudagar ini? Saya berpikir kalau santri, wabil khusus santri Tebu Ireng menjadi saudagar, sekali lagi tidak perlu belajar ke orang lain, tapi justru pada Rasulullah, pada sahabat, bahkan pada Mbah Hasim. Karena sejatinya santri itu saudagar. Ya, gitu ya. Santri, nah, termasuk di Tebu Ireng dulu pesantren-pesantren itu kan tanpa ijazah. Itu artinya, tandanya bahwa orang yang berpendidikan di pesantren memang dicetak untuk menjadi orang mandiri. Bukan orang yang dengan ijazahnya ngelamar pekerjaan. Bukan. Dengan demikian, sekali lagi, sejatinya kaum santri itu adalah saudagar. Nah, karenanya kalau kita kaum santri menjadi saudagar itu sudah punya bekal. Sudah punya bekal, ya, punya bekal etos kerja, sudah punya bekal teladan Rasulullah dan sampai Mbah Hasim dan sebagainya teladan. Nah, tinggal bagaimana ini dikembangkan, tentu dengan networking, dengan berjamaah, jangan sendiri-sendiri, gitu, dengan sendiri-sendiri. Nah, soal yang lain-lain itu bagi saya ya. Itu sangat mudah karena orang bisnis itu melayani kehidupan. Jadi kalau panjenengan, kawan-kawan atau sahabat bekerja sebagai karyawan, sesungguhnya pekerjaan Anda itu melayani perusahaan. Tapi kalau panjenengan itu menjadi saudagar, menjadi pengusaha, pekerjaan Anda ini melayani kehidupan. Karena pebisnis itu melayani kehidupan, dan kehidupan itu luas dan dinamis. Karena itu peluang bisnis itu seluas kehidupan dan dinamis.
ya senantiasa ada sampai ilal yaumil qiyamah. Itu peluang bisnis itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah tertutup. Nah, karena itu kembali lagi menjadi pengusaha bagi kita alumni itu sudah punya bekal nilai-nilai agama, ya, dan bahkan saya kemana-mana saya punya statement ilmu yang paling tepat menjadi pengusaha itu ilmu agama. Ini ada yang mengatakan, Pak Mail, apa itu argumentasinya? Nah, argumennya sederhana. Semua orang sepakat bahwa menjadi pengusaha itu mindset. Nah, mindset itu kalau kawan-kawan atau sahabat kaji definisinya di dalam literatur keilmuan modern, mindset itu adalah pola pikir yang dibentuk oleh belief, bukan knowledge. Gitu loh. Kepercayaan. Ya. Jadi pola pikir yang dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kepercayaan. Bukan knowledge, bukan pengetahuan, tapi keimanan. Nah, berbicara keimanan itu kan wilayah agama. Kalau berbicara iman itu kan wilayah ilmunya santri. Bukan ilmunya, bukan santri, gitu loh. Makanya saya berpendapat seorang santri itu sangat tepat dan punya potensi besar untuk jadi pengusaha. Itu Gus Yusuf. Ya. Yakin Jamael terhadap teman-teman alumni Tobireng, kan Jamael selalu punya target kan ya. Kalau dulu target mencetak 10.000 saudagar muslim di Jawa Timur. Kalau Tobireng mencetak alumni Tobireng jadi pengusaha, saya yakinnya karena manjada wajada itu kan banyak ya. Ana inaddomni abdibi itu kan dalil-dalil yang kita pegang gitu ya. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru itu kan basis-basis data atau basis-basis argumen. Bukan hanya argumen nalar, tapi ini argumen akal, apa itu argumen doktrin agama. Jadi saya kalau berbicara optimis, Gus Yusuf, sangat optimis. Ya, memang yang perlu diperkuat itu pada kawan-kawan. Kita kan diajari ya, kaum santri itu diajari oleh agama innamal a'malu binniyat ya. Kalau orang modern itu life is choice, hidup itu memilih. Nah, kalau kita sudah memilih menjadi pengusaha atau saudagar, itu mindset kita, otak kita itu ibarat radar itu disetel kayak menjadi pengusaha sehingga melihat hidup ini menjadi peluang bisnis. Apalagi dengan jaringan santri Tobireng yang sudah banyak sebagai pesantren yang sangat tua di negeri ini, di mana alumninya berserakan di berbagai bidang. Ini sesungguhnya potensi yang sangat dahsyat yang dimiliki oleh IKPT. Gitulah, tinggal ya ini didorong, dipantik, dipletik nih niat itu untuk menjadi pengusaha. Dan menurut saya sekali lagi kita kaum santri sangat tepat menjadi pengusaha. Karena gurunya adalah Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, dan bahkan Mbah Hasyim. Harapan terhadap IKPT Jamael ini kan sekarang jadi wakil bendara umum. Dan semua orang aktivis tahu Jamael ini adalah anti bagaimana kita mencari sumbangan Jamael. Apalagi Jamael posisi wakil bendahara ini kan. Saya yakin tidak sepakat dengan ada list begitu. Ini jangan sampai acara selanjutnya itu dibuat acara yang seperti itu gitu. Saya rasa kalau saya anti sumbangan itu bukan anti, tetapi kembali lagi kita kaum santri punya marojik, punya rujukan dan punya uswah. Ya, mungkin kawan-kawan atau para sahabat bisa membayangkan Mbah Hasyim, Mbah Wahab ketika mendirikan NU pada waktu itu pasti tidak pakai proposal sumbangan. Ya, kalau sumbangan ke siapa? Ke Belanda ya tidak mungkin. Nah, kalau gitu dari mana? Ya dari ahlinya di sekitar situ, termasuk beliau-beliau sendiri. Sebetulnya kalau kita tarik ke belakang, Rasulullah Muhammad SAW itu ring 1 sahabat Nabi, ya ada 10 orang sahabat. Itu 9 saudagar, hanya 1 Abu Hurairah yang bukan saudagar. Inilah yang menjadi penopang gerakan Rasulullah. Termasuk Mbah Hasyim dengan mendirikan NU, banyak ahli-ahli NU pada waktu itu yang disebut dengan saudagar banyak. Itu yang menjadi penopang
gerakan NU. Gitu loh. Karena itulah ini sejarah yang harus kita pelajari dan ambil hikmahnya dalam pengertian ini tradisi yang baik. Karena itu saya punya harapan IKPT membangun kemandirian, tidak jaga pemberian orang, tetapi menciptakan, meng-create opportunity, peluang-peluang bisnis di sekitar yang ada di sekitar kita yang saya pandang potensinya sangat besar. Itulah harapan saya kepada IKPT ketika saya memang gini Gus Yusuf, ketika saya diberi amanah wakil bendahara ini, ya tadinya saya agak ngeles. Ya, ini yang menghubungi saya adalah Yai Lukman. Ya, Pak Mail ini pengasuh, ada salam pengasuh, Pak Mail diminta untuk jadi bendahara. Gitu. Ya saya maunya karena saya sudah terlalu banyak aktif di berbagai organisasi ya di IJMI pusat, di berbagai ini ya. Tetapi karena ini pengasuh yang minta dan saya merasa punya hutang kepada Tebu Ireng, saya ingin berhikmat. Tentu saya berhikmat sesuai dengan apa yang saya punya. Nah, dalam hal ini saya merasa punya pengalaman. Hampir 17 tahun saya menemani anak-anak muda untuk berbisnis. Nah, inilah yang mau saya sharingkan, saya sumbangkan kepada IKPT, dan saya mau nanti teman-teman daerah mengadakan pembinaan atau pelatihan menjadi entrepreneur, saya akan datang. Gitu loh. Untuk kembali lagi menumbuhkan etos kesaudagaran muslim yang hilang, menumbuhkan sunnah Rasul yang hari ini kurang begitu kita perhatikan. Itu, jadi saya sangat punya harapan dan insya Allah saya menyediakan waktu. Tapi kalau saya untuk berbicara yang lain, ya mungkin saya tidak cukup kompeten, tidak cukup menguasai. Misalnya saya diajak untuk berbicara tentang soal sepak bola, ya mungkin saya tidak bisa. Gitulah. Tapi kalau soal entrepreneur, kembali lagi saya pengalaman 17 tahun menemani anak-anak muda berbisnis. Gitu. Terima kasih sahabat Tebu Ireng Channel. Ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Menjadi saudagar ini adalah harga mati bagi alumni Tebu Ireng, karena ini adalah semangat Ketebu Irengan yang sudah dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Keberkahan beliau, selain beliau dulu melayani dan melatih Kiai Haji Salahuddin Wahid di era tahun 2000-an, sehingga jadi seorang aktivis, menjadi seorang pengusaha properti dan sukses, dan mudah-mudahan apa beliau yang selama ini melayani Duriyah mudah-mudahan menjadi keberkahan sendiri. Dan itu salam dari Santri Tebu Ireng Channel dari kami. Dan saya juga mohon maaf kalau pernyataan saya ada hal kurang berkenan kepada sahabat semua. Saya mohon maaf. Dan ini ada kenang-kenangan dari Santri Tebu Ireng Channel ya. Alhamdulillah. Ini Tebu Ireng. Santri Tebu Ireng Channel. Jangan lupa sering nonton dan subscribe and like. Alhamdulillah. Siap gerak. Terima kasih. Turun Gus Yusuf. Alhamdulillah.